Shalom, Horas untuk kita semua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, remaja Napasobulu dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini Sabtu 11 Mei 2024 diambil dari Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada kandang buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Rekan-rekan yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-65 ini mengambil konteks pada saat itu bangsa Israel sangat bangga dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Ketika mereka bangga bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, ternyata hidup mereka tidak menunjukkan jati diri sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya 65 ayat 1, dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku telah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Ini artinya bahwa Allah berkenan memberi petunjuk kepada bangsa-bangsa yang dianggap tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah tidak menunjukkan hidup sebagai bangsa pilihan Allah sendiri. Kita baca dari ayat 2. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Ayat 3, suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bangsa Israel bertindak dengan sesuka hati. Bangsa Israel tidak menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Dan bahkan menyatakan di ayat yang kelima yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku, katanya. Ini sepertinya mau menyatakan bahwa mereka mengkultuskan dirinya sendiri. Mereka sepertinya lebih baik dan lebih bagus, bahkan lebih hebat dari orang lain yang bukan bangsa pilihan Allah sendiri. Oleh karena itulah di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka. Kalau dikatakan demikian, maka sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak memberi penilaian dan penghakiman. Nah, disinilah kemudian Tuhan mau membalaskan sakit hatinya kepada bangsa Israel. Namun terpujilah Tuhan, masih ada pengharapan.
bagi bangsa Israel. Inilah di ayat kita saat ini, di ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu, remaja dan Natal sebelum serta adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, harapan yang seperti apa? Digambarkan di sini seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya. Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun buah anggur. Kalau kita baca dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7 dikatakan kebun anggur Tuhan adalah bangsa Israel. Anggur itu adalah minuman istimewa bagi orang Israel. Yang bisa kita bayangkan betapa istimewanya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai kebun anggur Tuhan. Namun ternyata ada tandan anggur itu yang berair dan yang kering. Di sini dikatakan seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Ini dikatakan buah anggur masih terdapat airnya. Air dalam bahasa Ibrani-nya tiros. Tiros ini berarti sari buah anggur itu. Artinya bahwa selain ada anggur yang sudah kering, masih ada ternyata anggur yang berair. Dan dikatakan di sana bahwa masih ada berkat. Artinya bahwa di antara begitu banyak orang Israel, ternyata masih ada beberapa orang dari orang Israel yang masih setia sama Tuhan, yang masih takut akan Tuhan. Siapa itu? Dikatakan di sini adalah, demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Jadi tandan anggur yang berair itu adalah digambarkan seperti hamba-hamba Tuhan yang masih takut akan Tuhan, yang masih setia pada Tuhan, yang masih taat pada Tuhan. Sehingga oleh karena orang-orang yang masih taat ini, orang-orang yang masih setia ini, Tuhan tidak menghukum bangsa Israel, tidak memusnahkan bangsa Israel secara keseluruhan. Nah, saat ini mari kita introspeksi diri kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar, maka kita adalah ranting-rantingnya. Pertanyaannya saat ini, apakah kita tandan anggur yang berair atau tandan anggur yang kering? Mari kita periksa diri kita, introspeksi yang mendalam dalam diri kita. Nah, kalau kemudian kita berintrospeksi diri kita, maka mari kita lihat bahwa sesungguhnya kita ini mungkin seperti tandan anggur yang kering, ya, yang tidak berair. Namun masih ada harapan. Ayat 8 ini adalah harapan. Masih ada harapan. Masih ada airnya. Artinya terkadang kita lihat masa lalu kita. Aku ini seorang pembohong, aku ini seorang pemfitnah, aku ini seorang pezina, aku ini seorang pencuri dan lain sebagainya. Namun masih ada kesempatan untuk berubah menjadi tandan anggur yang manis. Masih ada. Tuhan melihat kebaikan dalam diri kita. Tuhan melihat ada yang unik dalam diri kita. Masih ada kebaikan dan itu yang dilihat Tuhan. Jangan terlena dengan apa perkataan dunia ini yang mungkin menyudutkan kita. Perkataan dunia ini yang mungkin akan mengecewakan kita. Kita sudah di stigma jelek, sudah dicap jelek, sangat jelek. Jangan terlena, ayo move on ke depan. Bahwa kita bisa menjadi tandan anggur yang manis, tandan anggur yang berair, yang belum kering. Bagaimana caranya? Ayo serahkan diri kita untuk mau diproses oleh Tuhan. Ini, mari serahkan diri kita. Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Dia melihat kebaikan kita. Walaupun itu sangat kecil, tapi kita berharga di hadapannya.
kalau masih ada harapan, mari mulailah kita mau untuk diproses oleh Tuhan. Mulailah berproses untuk takut akan Dia. Maulah kita diproses untuk setia pada Dia. Maulah kita diproses untuk taat pada Dia. Percayalah sama Tuhan. Dia melihat kita berharga di hadapan-Nya. Dia ingin agar kita berair, bukan kering. Mari kita percaya. Dan percayalah pada proses Tuhan punya rancangan yang hebat untuk kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika kita mau berjalan bersama Dia, maka kita akan menjadi tandan anggur yang berair. Percayalah, He brings out the best in you. Amin. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau sangat baik ya Tuhan. Walau dunia mencela kami, walau dunia menganggap kami tidak ada, walau terkadang dunia menganggap kami kotor, namun Engkau masih melihat kebaikan dalam diri kami. Engkau masih memberi kesempatan untuk kami agar menjadi tandan anggur yang berair. Masih ada berkat untuk kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni segala kesalahan kami. Biarlah kami Tuhan bergerak move on dari masa lalu kami. Kami mau diproses oleh-Mu ya Tuhan. Mau diproses untuk setia padamu. Mau diproses untuk taat padamu. Mau diproses untuk takut akan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah cucu-cucu kami, berkatilah orang tua kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi tandan anggur yang berair, yang manis, yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.